أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Menemukan Allah di retak-retak hatimu. Webinar persembahan Meaningful Ways. Rasakan jalannya, temukan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Ustadz Ahmad Israfil dipersilahkan Ustazi. Ustazi Afwan masih ke mute sepertinya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام وأسلمكم بحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Ya Khadifidin, teman-teman, hadirin, hadirat yang hadir pagi ini, yang bertatap muka langsung, ada yang bersembunyi di balik kamera, ada yang tak kelihatan wajahnya, ya. Ada yang sedang berangkat mencari nafkah, ada yang sedang di rumah. Banyaklah ya, hanya Allah yang tahu. Pagi ini insya Allah tema yang diberikan adalah dari surat Az-Zumar. Ya. Jadi Az-Zumar itu salah satu surah yang dibaca Nabi sebelum tidur. Ya, salah satu surat yang dibaca Nabi sebelum tidur. Tidur kapan? Tidur malam. Nah, sebagai mukaddimah, ayo buka internet, cari. Nabi tidak tidur sebelum membaca surat. Nah, surat apa? Ayo, bismillah. Bantu. Yang di rumah, yang di gadgetnya, laptop kah, pakai apa? Coba buka. Rasulullah tidak tidur sebelum membaca surah apa? Dapat? Ini semuanya Al-Mulk, Al-Baqarah, Al-Mulk. Tulis di internet. Rasulullah tidak tidur sebelum membaca surah. Tulis gitu aja. Tulis, taruh hadisnya, taruh terjemahan hadisnya. Pakai hadis. Kan hadis itu ada hadis, hadis, hadis. Ini langsung dijawab semuanya ya. Coba sertakan hadisnya mau? Sertakan hadisnya. Ditunggu. Oke. Fatir. Karena Rasulullah SAW. Oke. Ada lagi? Az-Zumar. Al-Baqarah. Al-Falaq. An-Nas. Al-Mulk. Ayo. Di antara bacaan yang dianjurkan Nabi SAW untuk kita baca sebelum tidur adalah Az-Zumar. Az-Zumar saja. Oke, ada hadis yang lain?
Ini hadis yang disertakan pertama Al-Mulk. Baiklah ya. Dua surat yang Nabi baca, kalau kata Aisyah, Nabi tidak tidur sebelum membaca surat Bani Israel dan surat Az-Zumar. Nah, ini dah di Silmi Abdul Rashid. Barakallah fiq. Ya, fiqfa, fikka. Ya. Nabi SAW tidak tidur di malam hari hingga beliau membaca Az-Zumar dan surat Bani Israel, yaitu surat Al-Isra. Maka kenapa Az-Zumar ini dibaca sebelum tidur? Nah, maka insya Allah akan kita baca satu ayat sebagai mukaddimah pagi hari ini dan itulah tema kita. Ya, jadi jangan jangan hanya apa yang al-mulk saja. Masih banyak ternyata sunnah-sunnah Nabi yang lain yang beliau baca sebelum tidur. Di antaranya Az-Zumar. Ayo kita buka surat Az-Zumar ayat 53. Ya. Jadi Nabi tidak tidur sebelum membaca surat Az-Zumar. Ustaz, Az-Zumar itu ada di channel Tadabbur Daily. Tulis Az-Zumar Ahmad Israfil. Jangan lupa subscribe, comment, share, like. Channel apa Ustaz? Tadabbur Daily. Oke ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barakallahu fiik. Yang sudah share hadis dan terjemahannya. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, tidaklah Nabi tidur hingga membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarak, itu hadis Tirmizi juga. Ya, yang tadi di awal yang kita ingatkan, yang kita inginkan karena pembahasan kita adalah surat Az-Zumar. Jadi Nabi tidak tidur di malam hari sehingga beliau membaca surat Bani Israel, Al-Isra dan Az-Zumar. Ustaz, banyak banget Ustaz. Ya nggak usah semuanya juga kalau nggak kuat kan. Ya hari ini Az-Zumar, besok Al-Mulk, besok As-Sajadah, besok Al-Baqarah. Oke. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ya, surah Az-Zumar ayat 53. Halaman 464. Sebelah kiri. Saya tidak menemukan hadisnya tentang Az-Zumar. Sudah ada di atas, Bu. Postingan Mas Silmi Abdul Rashid dan Mbak Fika Alifia. Alifa apa Alifia? Alifia. Ada di atas. Ya, yang buka di kolom komen ya sudah ada dua postingan terkait hadis yang barusan. Oke, sekarang baca bagian pertama yang barusan kita baca sampai rahmatillah, rahmat Allah. Terjemahannya, silakan. Silakan Bu Zalia. Di Sampai unmute dulu. rahmat Allah dulu ya. Sampai Makasih rahmat. Kang, makasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat 53, halaman 464. Mantap. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Oke, sampai di situ dulu. Ya, Ustaz. Lihat cara Allah memanggil. Qul, katakanlah. Ya, wahai hamba-hambaku, jangan yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ini menarik sebenarnya. Sebenarnya kalau kita baca di terjemah tafsirnya, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan dosa-dosa besar. Kenapa dosa besar masuk di sini? Kenapa bahasa yang Allah gunakan yang telah melampaui batas dirinya sendiri? Apa yang terjadi pada kita, Az-Zumar ayat berapa? Yang ada di flyer, Bu. 53. Ya. Contoh, orang kalau sudah melampaui, melewati batas dirinya sendiri. Apa yang terjadi pada dirinya? Nah, apa yang terjadi pada dirinya? Kalau dia sendiri melewati batas. Ya, ada
lab. Ketika terjadi kekacauan, ternyata dia sudah melewati sesuatu. Ya, mungkin terlalu panas ruangan, mungkin terlalu dingin suhu. Itu kan semua kalau sudah melewati batas, pasti terjadi sesuatu. Nah, ketika seorang melakukan dosa besar, ketika seseorang melakukan dosa, ketika seorang melakukan maksiat, dan itu pertama kali dia lakukan, apa yang terjadi pada dirinya? Nah, siapa yang tahu? Siapa yang ingin jawab? Ketika seorang hamba melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, apa yang terjadi pada dirinya? Perasaan bersalah, gelisah, demikianlah Rasul mengingatkan. Hah? Coba buka hadisnya. Sekarang hadis. Al-ithmu yang disebut hadis, tulis. Hadis yang disebut dosa itu adalah, tulis. Hatinya dak dikduk, ngeblank, bertaubat, gelisah, putus asa, gelisah, rasa bersalah. Tulis di internet. Hadis yang disebut dosa itu adalah al-ithmu ma haka fin nafs wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Begitu Nabi mengajarkan. Hadis yang disebut dosa itu adalah apa? Apa kata Nabi? Dapat nggak hadisnya? Hadis yang disebut dosa itu adalah, ayo, siapa mau baca? Ayo, apa kata Nabi? Al-ithmu ma haka fin nafs. Ya, dosa itu sesuatu yang mengganjal dalam hati. Mahaka itu, ya tadilah dak dikduk itu, gundah gelisah. Itu dosa. Nah, kemudian tapi Nabi tambahkan, dan membuatmu tidak suka jika hal itu diketahui orang. Wa karihta an yattali'a alaihin nas. Contoh, mau nyuri motor, ya. Habis sholat mau nyuri motor orang. Habis sholat mau pakai sandal orang. Itu gimana rasanya? Makanya Rasulullah udah ajarin loh. Ada sesuatu mungkin gimana ya? Aduh, aduh, itu dah dosa. Kemudian tak mau lagi ketahuan sama CCTV. Maka hadisnya Silmi Abdul Rashid, syukran. Albirru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang baik. Dan dosa itu adalah yang mengganjal, membuat gelisah di dalam hatimu. Dan engkau benci, tidak suka jika ketahuan sama orang. Lihat kan? Sederhana banget kan? Jadi kalau mau tahu dosa, tak mau kita dilihat orang, tak mau ketahuan orang. Waktu kita mau melakukan pertama kali, ya. Jadi luar biasa loh. Sesederhana itu. Makanya coba ada anak-anak yang sedang tumbuh. Abang harus. Contoh deh waktu pas Ramadan. Dia buka kulkas, dia lihat bundanya, dia minum air. Tak ingin terciduk. Gimana itu? Itulah itu. Sesederhana tadi, Nabi memberikan pelajaran buat kita tuh penting banget. Ya, makanya yuk Allah panggil mereka-mereka ini tadi, kalau bahasa surat Az-Zumar, wahai yang telah melampaui batas dirinya sendiri. Ya. Jadi Allah tak panggil, hai pencuri, hai maling, hai enggak. Allah bilang, wahai yang hambaku. Ini pakai hambaku lagi nih ya. Allah masih menganggap kita hamba kok. Allah masih mengatakan, wahai hambaku yang telah melampaui batas dirinya sendiri. Coba gimana rasanya ketika orang pacaran pertama kali, pacaran. Pacaran pertama kali itu mau ketahuan, dikdak dikduk, atau biasa-biasa aja. Ayo anak-anak muda. Ibu-ibu dulu, zaman-zaman ibu masih muda dulu. Pertama kali pacaran tuh dikdak dikduk tuh kenapa? Jatuh cinta atau dosa? Jatuh cinta atau perbuatan dosa? Oh dosa, oh dosa. Terus anak-anaknya kok dibiarkan? Tapi nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok. Allah tetap manggil wahai yang telah melewati batas dirinya sendiri. Jadi memang udah ada alarm Allah bikinkan buat masing-masing kita umat manusia.
Ya, maka alhamdulillah bahasa Allah satu, Allah masih mengakui kita hambanya. Dua, Allah tidak memanggil kita dengan perilaku buruk kita, tapi Allah menggunakan kata yang telah melampaui batas dirinya sendiri. Keren kan? Ya, itulah Allah. Oke, lanjut. La taqnatu min rahmatillah. Ya, ini Nia. Ini ibu Nia atau Mbak Nia atau nenek Nia? Tahu kan masalahnya kalau nenek dipanggil mbak, dipanggil kakak, 3 hari tak tidur. Ya, kalau dia mbak dipanggil ibu, nanti dia bilang, emang gue tua banget apa? Ya, lah, ya. Memang Ustaz nggak lihat Ustaz? Ya enggak lah, banyak betul. Masya Allah kan, udah hampir 450. Apa Fatir, Masya Allah. Fatir apa kabar? Dari Bontang ya? Tadi ya, ibu-ibu tuh, tadi ada yang ngasih hadis 2 kali tuh. Namanya Mas Silmi Abdul Rashid. Ya, beliau itu udah hafiz 30 juz. Masih muda, masih muda. Ya, sangat muda. Masih pengabdian dia di Solo. Ya, kemarin beliau WA Israfil, dia cerita kemarin sudah sempat ngirimkan berkas untuk masuk di UIM, Universitas Islam Madinah. Ya, tapi qadar Allah kata beliau dia tak diterima, ditolak. Israfil jawab, gak apa-apa. Dulu 2006 Israfil interview di Madinah, tapi tidak ada kabar. 2008 Israfil jadi penduduk Mekah. Begitu kisahku. Ya, Ibu tahu Bu, duduk di Mekah dulu tuh 4 tahun Israfil. Ya, 2006 tak jadi penduduk Madinah, 2008 jadi penduduk Mekah. Makanya Alhamdulillah Israfil sudah berhaji selama di sana 3 kali. Oh, Ustaz sudah haji, Ustaz. Ustaz masih muda dah haji. Kenapa tak dipakai gelar hajinya, Pak Ustaz? Malu. Kan haji dah 3 kali, dipasang hanya 3, dibacanya hahaha Ahmad Israfil. Kan tak lucu. Ustaz bisa aja orang serius dia. Ada satu yang ada dah 3 tuh, ambil satu, bayar lepas ya. Harga furoda ya. Furoda dah tak ada lagi dah. Baik. Satu, Allah masih memanggil kita dengan hambaku. Ya. Yang kedua, Allah memanggilnya tidak dengan perilaku buruknya, dustanya, jeleknya, ya kan? Tak panggil paling, tak panggil cobet, tak enggak. Ya, tapi Allah gunakan eh, ada juga Fani juga ya Ustaz Ahmad Israfil ini. Baru tahu dia. Memang galak Bu. Cuman Fani juga ya. Ada Fatir Bu dari mana? Dari Bontang. Ya. Waalaikumsalam Fatir. Sampai jumpa lagi ya. Ini ada anak muda semua di pagi ini ya. Oke. Yang kedua Allah panggil apa tadi? Melampaui batas dirinya. Jadi masing-masing manusia ini macam Allah udah berikan sesuatu yang kalau dia melampaui dia langsung ngasih alarm. Ya. Langsung ngasih apa? Alarm. Maka Allah faham betul. Kemudian yang ketiga, jangan kau berputus asa. Ya. Nah, jangan kau berputus asa. Emang kalau berputus asa tuh kenapa? Ibu-ibu, emang kalau ada manusia putus asa tuh kenapa, Bu? Kenapa dia putus asa? Nah, kenapa ada manusia bisa putus asa? Maksudnya apa nih Ustaz? Allah udah kasih dia hidup gratis. Allah kasih oksigen, tapi dia masih putus asa. Kenapa? Nah, coba jangan bantu jawab. Sedih, gelisah, kurang iman, tidak punya harapan. Hmm. Makanya orang yang gagal itu bukan dia berhenti. Bukan dia tak mau move on, bukan dia tak mau bangkit. Ya. Yang gagal itu ketika dia sudah berhenti, tak mau lagi melanjutkan perjalanan hidupnya. Itu gagal. Kalau masih mau berusaha, insya Allah dia bukan orang gagal. Gak yakin, gak percaya sama Allah. Iman Islamnya lemah. Makanya yuk kita ngintip dulu surat Yusuf. Yuk bukan surat Yusuf. Ayat 70 ayat 87. Nah, karena banyak maunya tapi belum tercapai. Tidak yakin. Nah, ini semuanya kan udah pandai nih kan luar biasa Masya Allah ya luar biasa orang-orang ini. Pagi-pagi ini memang keren juga jemaahnya kan.
Ustaz kami dah tahu. Ustaz puji-puji kami nanti habis ini Ustaz banting. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 87, halaman 246. Nah, Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. nah, Na'udzubillah min dzalik. jelas kan? Nah, Allahumma arhamna bil Qur'an. ini Kasih nih Ustaz. bagian bagian ujungnya ini tolong diingat. Yang putus asa, tak mau lagi melanjutkan hidup, ingat aja. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Bu, ini ayat baru turun kan pagi ini kan? Baru aja turun. Nah, itu kemarin-kemarin tak ada. Baru pagi ini turun. Harusnya yang bawa wahyu itu Jibril. Cuman pagi ini Israfil bawa wahyu turun. Ya. Jadi tolong diambil ayat barusan tadi di highlight yang putus asa dari rahmat Allah hanya orang kafir. Berarti orang mukmin, ibu, bapak, suami, istri, anak, menantu, cucu, semuanya ingatkan. Kau putus asa, berarti ingat ayat barusan. Itulah Quran. Dia bisa merubah kita. Kalau kita mau, Quran bisa merubah. Ini tidak usah pakai motivasi bulan, motivator bulan, nggak usah. Ingat aja, kau putus asa, tak mau kau lagi menjalani hidup. Ini baru 2 kali menikah, cerai, menikah, cerai. Tak mau lagi aku menikah. Oh, capek. Jangan putus asa. Bunga tak sekuntum, kumbang tak seekor. Tapi dah 2 kali nih Pak Ustaz. La ilaha illallah. Allah berikan kita oksigen. Allah kasih oksigen. Dah berapa kali kita berdosa sama Allah. Dah berapa kali kita maksiat sama Allah coba. Coba masing-masing. Siapa yang bermaksiatnya baru sekali seumur hidupnya? Sekali aja. Ada. Masih Allah kirimkan oksigen kok. Makanya Allah itu siapa? Allah itu yang ketika kau kunci pintu kamar, kau bermaksiat di dalam kamar, berdurhaka pada Tuhan, tapi dia masih mengirimkan angin, oksigen masuk di bawah pintu, masuk kau masih hidup di dalam kamar itu. Itu Allah, ya kan? Makanya lah taqnatu min rahmatillah. Kalau yang tadi di Az-Zumar jangan putus asa. Kalau dalam surat Al-Yusuf barusan hanya orang-orang kafir saja yang putus asa. Makanya orang mukmin nggak boleh putus asa. Fatir jangan putus asa. Silmi jangan putus asa. Biar dah 2 kali mencoba untuk mendaftarkan di mana tuh kampus Madinah, jangan putus asa. Baru 2 kali, ya kan? Ini kalau sampai ketiga kali juga ini mah tak payah lagi. Janganlah, santailah. Makanya cerita Nabi Yusuf tadi itu hilang Nabi Yusuf tuh, ya hilang Nabi Yusuf. Tapi ayahnya, abinya Nabi Yakub tak putus asa. Ya, dia tetap suruh adik-adiknya. Makanya tadi kemarin lah ya kita baca Presiden Suriah hari ini dulu pernah dipenjara Amerika di Irak. 7 tahun anak itu tak ada kabar, tapi dia bilang ibuku masih percaya anaknya masih hidup. 7 tahun hilang anaknya di penjara sama orang-orang tentara Amerika di Irak. 7 tahun, tapi ibunya yakin anaknya masih hidup. Begitu. Ini baru lakinya tak pulang 3 hari. Macam ya Allah, mana dari mana nafkahku ya Allah. Ya jangan putus asa. Orang kafir aja. Ingat ya, orang baca Quran tuh jadi mantap hidupnya. Kalau dia beriman. Makanya jangan sampai kita baca Quran tapi tak bisa merubah hidup kita Quran tuh. Kita tak boleh merubah-rubah ayat Quran tapi Quran mampu merubah kita. Oke ya. Ingat, setiap ada anak yang putus asa, give up, menyerah, tak mau bangkit, susah move on, ingatkan ayat barusan bagian ujungnya. Ya. Kalau Hajah Neni bilang orang frustasi itu kafir. Bukan begitu bahasanya. Nanti orang frustasi, frustasi kafir kok kafir. Jangan. Jangan begitu. Frustasi kok ya kafir. Jangan. Tadi bunyi ayatnya apa? Hah? Jadi lihat bunyi ayatnya tadi apa? Apa bahasa Qur'annya? Hah?
Jangan berputus asa dari rahmat Allah karena sesungguhnya orang yang berputus tidaklah yang berputus asa itu kecuali orang-orang yang kafir. Kayak gitu bahasa Qurannya. Jadi Quran tuh memilihkan diksi itu keren. Ya kita bilang sama apa kau? Hah? Tak mau kau itu bangkit lagi, tak mau move on, ah, kafir kau nanti. Jangan. Itu tambah stres dia. Ya. Baik, balik ke surat Az-Zumar lagi, ya. Itu ada yang bertanya tuh. Yusuf ayat berapa? Ada dijawab sama Kang Reza. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Jadi jangan kita bilang tadi ya, kafir kau, putus asa kau ya, kafir. Jangan. Jangan ya. Bacakan ayat aja. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Nah, pakai bahasa Arab jangan mantap. Oke, ya, balik ke surat Az-Zumar. Satu, Allah masih menganggap kita hamba. Biar sejahat apapun kita, ingat tuh baik-baik. Allah masih memanggil kita dengan wahai hambaku. Makanya jangan terlalu, Ustaz tapi Ustaz. Kalau ada yang bertanya, Ustaz tapi saya ini dah jahat Ustaz. Berkali-kali saya bertaubat masih juga begini Pak Ustaz. Nangis. Hei, sampai kapan Pak Ustaz saya harus begini? Kata Rasulullah, sampai syaitan kapok godain kamu. Bayangkan itu coba. Syaitan aja tak pernah kapok-kapok godain kita. Ayo kau miskin nanti, nanti kau mati gini, kan nanti kau begini, nanti kau begini. Itu semua bisikan syaitan. Ingat ayat barusan, apa kata Allah? Wahai hambaku yang telah melampaui batas dirinya sendiri. Wahai hambaku, jangan pernah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Buktinya apa? Maksiatmu yang menggunung, maksiatmu yang sangat banyak. Tapi aku masih memanggilmu dengan hambaku. Aku masih mengatakan jangan kau putus asa. Itu caranya. Jadi bisikan-bisikan syaitan ini semua ya. Katanya habis kau nanti, kena lah kau ini. Hei jangan. Allah masih izinkan kita hidup. Ya, Allah masih izinkan kita hidup. Coba itu. Orang-orang Israel yang bunuhin kawan-kawan adik-adik mama kita, orang orang tua kita di Gaza. Masih hidup itu. Si setan Yahu itu masih hidup dia. Allah ngasih waktu. Kalau dia mau bertaubat, Allah terima. Nggak mau buktinya. Mau buktinya. Buka surat Al-Buruj. Buka. Buka Al-Buruj. Ya. Anak saya ujian praktik SIM dah 4 kali gagal mau ambil jalan pintas saja boleh nggak? Capek bolak-balik izin kantor. Ini carilah orang dalam, ordal. Coba lapor ke Pak Menteri Keuangan lah, Pak Purbaya. Ini dah 4 kali nih, uang tak kembali. Nah, bilang, ya, Al-Buruj. Ya. Cerita di Al-Buruj ini kan orang yang membakar orang. Jadi cerita Gulam, kemudian beriman, kemudian warga beriman, kemudian yang beriman semua dibakar hidup-hidup. Yang beriman dibakar hidup-hidup. Ya, nanti bacalah ceritanya sendiri. Coba lihat surat ayat berapa? Ayat 10. Al-Buruj ini menceritakan tentang penguasa, tentara, orang-orang yang membakar orang beriman hidup-hidup. Digalikannya parit, dinyalakannya api kayu bakar, semua yang beriman dicampakkan ke dalam, dibakar hidup-hidup. Oke? Itu singkat ceritanya kan. Tapi lihat ayat yang 10 nih. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Summa lam yatubu. Summa lam yatubu. Ustadz, kisah-kisah tersebut dapat dibaca di kitab apa? Dapat dibaca di juz 30. Ustadz orang layak kitab apa? Kitab suci Al-Quran lah. Baca Bu, baca di Al-Buruj ya, nanti Ibu tahu. Ada tafsirnya, ada cerita. Ibu cari aja. Kisah Ashabul Ukhdud ya. Kisah apa? Ashabul Ukhdud. Yang mana Ustaz? Kutila Ashabul Ukhdud. Ah, itu ayat 4 itu. Ibu nanti tinggal buka tafsirnya ya. Baik. Halaman 590. Mantap. Sebelah kiri.
Ya, jamaah ini pandai-pandai sebenarnya, cuman pemalu aja. Oke ya, maksudnya mungkin ada di tafsir. Semua ada Bu insya Allah. Karena cerita Ashabul Ukhdud ini ya pasti cerita itulah. Al-Buruj memang cerita itu. Oke, yang ayat 10 deh. Coba bacakan terjemahannya. Siapa mau baca? Jadi kan orang ini dah jahat banget membakar orang hidup-hidup loh. Orang-orang semua satu lapangan itu semuanya beriman. Murka sang raja, semuanya dibakar hidup-hidup. Tak satu pun dibiarkan. Nah, sekarang Allah bilang, Innal ladzina fatadul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Baik, Ustaz. Surah Ya, Al-Buruj, surah ke-85, ayat 10, halaman 590 sebelah kiri. Masya Allah, komplit kayak Pak Ustaz. Sungguh, Benar. sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Na'udzubillah min zalik. Allahumma Orang arhamna bil tuh, Qur'an wa orang ini talaqi. dah jahat. Ya kan? Orang ini dah jahat banget, Bu. Orang beriman semua dibakar. Bukan digelitikin, dibakar hidup-hidup. Terus Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau ini senior di kalangan tabi'in. Pas baca ayat ini, menangis dia. Nangis beliau. Di bagian mana coba lihat kan? Orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa, membakar. Orang mukmin yang laki-laki, orang mukmin yang perempuan. Pokoknya dia udah bakar semuanya deh. Terus kata Allah, "Tsumma lam yatubu." Kemudian lalu mereka tidak bertaubat. Lalu mereka tidak bertaubat. Kemudian mereka tidak bertaubat. Maka bagi mereka azab neraka jahanam dan mereka mendapatkan siksa yang api yang membakar. Kata Al Hasanul Basri, ya Allah, orang ini dah bunuh kawan-kawan kami, orang ini dah bakar orang-orang mukmin laki-laki itu hidup-hidup, orang ini dah membakar anak-anak perempuan. Tapi kau masih mengharapkan mereka bertaubat ya Allah. Dapat dari mana beliau? Karena kata Allah, kemudian mereka tidak bertaubat. Terus kata Hasan Basri, engkau masih menginginkan mereka bertaubat ya Allah. Engkau masih berharap mereka bertaubat. Jika mereka tidak bertaubat, maka barulah Allah bilang untuk mereka siksa api neraka yang membakar. Coba, ini petunjuk apa coba? Jadi baca juz 30, baca Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud. Dia tak paham yang dibacanya apa. Malah tuh senyum-senyum pula dia. Itulah kita harus tadabbur. Ya. Apa ayat ini untuk orang yang zalim termasuk kepada anggota keluarga yang jahat kepada saudaranya? Semuanya lah. Ini nih, makanya tadi. Allah tuh masih mengizinkan kita, memberikan waktu untuk kita. Hei, kalian jangan putus asa. Allah masih berikan waktu buat hidup. Allah masih berikan waktu untuk apa namanya bertaubat. Lihat Firaun, panjang umurnya. Untuk apa Allah biarkan dia hidup? Jangan-jangan dia masih mau bertaubat. Ibu umur tak panjang, amalnya dah banyak, solih solihah, masya Allah. Tapi masih juga merasa, ya Allah, nah, makanya jangan kita suuzan sama Allah. Jangan ya, jangan 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 give up, jangan nyerah ya. Terus berjuang. Makanya Alhamdulillah Al Hasan Basri menangis. Dia bilang, ya Allah, orang jahat ini masih kau harapkan mereka bertaubat ya Allah. Oke ibu, kalau lihat anak ibu nakal-nakalnya anak ibu, janganlah ibu sumpah serapah. Anak durhaka kau ya bikin apa malu orang tua. Janganlah bu. Coba Allah gituin ibu. Hei, yang suka membantah suaminya, mau? Hei, yang suka ngambil duit dari kantong celana suaminya, mau ibu digituin sama Allah? Enggak kan? Allah cuma bilang, hai hamba-hambaku. Baik banget Allah tuh, Bu. Baru sadar kah? Baik Allah tuh. Allah tak pernah jahat. Ya. Ustadz izin bertanya jika seorang istri sudah berbuat salah kepada suami tapi suami berucap Allah tak ridha jika suami tak ridha maka apakah permintaan ampun kepada Allah tetap Allah ampunkan Bu. Suami ibu bukan Tuhan.
Mungkin suami ibu sedang kesal. Coba ibu kena itu. Kadang perempuan ini agak, nah, Israfil ibu sesudah menikah nih ya, sesudah menikah. Israfil memandang istri itu ayat Allah, Bu. Yang setiap hari harus ditadabur. Kenapa? Memang berubah-berubah terus. Ya, sekarang beda, besok beda lagi. Macam ayat Quran. Ayat Quran itu ditadabur hari ini sama tadabur besok lain dapatnya. Nah, begitulah istri. Ustaz bisa aja, betul Bu. Ayat Quran tuh baca ini. Ustadznya kan beda-beda, ayatnya sama. Ustadz ini bahas ayat yang ini, mungkin beda angle-nya dengan Ustadz yang hari ini. Besok Ustadznya lagi bahas ayat yang sama, angle-nya beda lagi. Istri pun begitu juga nampaknya. Kenapa? Setiap hari berubah aja. Padahal istri itu sama juga orangnya. Di kamar, kamarnya sama juga. Ya, berubah-berubah terus. Nanti kalau kita salahkan, kita yang disalahkan balik. Ya kan? Ayat Allah tuh, Bu, memang unik. Iya Ustaz, betul Ustaz. Memang Israfil sekarang melihat istri itu ayat Allah. Kok bisa gitu Ustaz? Karena Allah sendiri yang bilang, istri itu ayat Allah. Memang iya Pak Ustaz. Tidak percaya? Ibu, wanita itu ayat Allah, Bu. Wahai para laki-laki, istri siapa yang tidak pernah berubah-berubah? Yang dari awal menikah sampai sekarang sama aja semuanya. Nah, pasti itu robot tuh bininya itu. Bukan manusia. Tapi kalau manusia memang agak susah juga ngadepinnya kan. Tapi nikmatilah macam kau mengaji. Mau lihat ayatnya? Kita buka surat Ar-Rum. Iya wanita itu ayat Allah. Tak percaya. Bukan tak percaya Ustaz. Percayalah kami. Buka surat apa tadi? Ar-Rum. Ayat yang selalu dibaca orang ketika walimahan. Ayat berapa? Pengantin baru beda sama pengantin lama Ustaz. Mana ada bedanya, perempuan sama aja. Coba lagi ngambek transfer, selesai urusan. Tak percaya, begitulah perempuan. Ya kan? Mana bapak-bapak? Pak Rizky? Hah? Istri ditransfer berbeda apa enggak? Langsung berubah. Ya, kesel, 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 kasih tunjuk itu 500.000 aja udah happy deh. Apalagi 20 juta. Kalau 371 janganlah itu korupsi dia. Ya, Rum 21. Coba lihat. Wa min ayatihi. Betul ya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Oke, apa artinya situ? Apa kata Allah di situ? Di antara tanda-tanda kebesarannya. Ayatnya Arabnya tadi apa? Wa min ayatihi. Di antara ayat-ayat Allah. Di antara tanda-tanda kebesarannya. Ialah. Apa Bu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan di Allah menciptakan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Karena Allahumma Pak karena Pak Ustadznya berpikir, maka dia dapat pelajaran barusan. Istri itu ayat Allah. Ya kan? Bapak-bapak, cobalah sebagai suami, lihatlah istri itu ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang ada di rumah kita. Ya, bukan dia berubah setiap hari. Karena kalau kita tadabur, banyak pelajaran dari dia. Ya kan? Dia ini agak unik perempuan ini. Ustaz curcol. Enggak. Memang ayat Allah lah dia. Ayat Allah. Tak percaya, lihatlah Quran ini setiap dibaca tadi kan ada aja tafsir yang baru, ada tadabbur yang baru. Istri pun sama juga, ya. Makanya kalau kita melihat istri ayat Allah, maka oleh Allah Allah bilang di antara ayat-ayatnya. Oke, coba ya yang buka Quran coba lihat.
Ayat 21 tadi kan. Ayat 22, coba lihat. Ayat Allah itu penciptaan langit. Lihat ayat 22-nya. Penciptaan langit, penciptaan bumi, silih berganti, siang dan malam, bedanya warna kulit, bedanya bahasa. Ayat 23, ayat Allah itu tidurmu di malam hari, mencari nafkah di siang hari. Itu ayat Allah. Ayat Allah ayat 24, itu semua ayat-ayat Allah tuh. Kebayang ya, langit, bumi, matahari, apa siang, malam, terang, gelap, petir, apa itu semua ayat Allah. Tapi kan ada satu ayat Allah yang unik. Siapa? Ibu-ibu itulah. Ayat Allah tuh, Bu. Allah sandingkan ibu-ibu itu sama langit, bumi, apalagi tadi, siang, malam itu. Berarti ibu itu sebenarnya luar biasa, cuma tak sadar aja. Oh, kenapa sih aku diginiin, Mas? Itu karena ibu memandang cuma dia aja. Ibu makanya baca Quran. Allah sandingkan ibu-ibu, para wanita, istri itu dengan langit, bumi. Memang besar dia, bukan badannya yang besar. Saking besarnya susah, susah dicernanya itu sama laki-laki. Apa maunya kau itu sebenarnya? Ah, bingung dia. Langit itu 7 lapis. Nah, baru langit satu aja udah pusing laki-laki itu. Tapi kalau kita lihat wanita, ya Allah memang di ayat-ayat Allah ini. Ya, ayat-ayat Allah yang Allah turunkan di bumi. Ya, supaya apa? Supaya kau tentram di dekatnya. Makanya kalau orang kalau ngaji tuh Bu, tentram dia Bu. Cuman nggak tahu laki dekat bininya itu tentram atau enggak, wallahu alam. Jadi kalau ada suami dekat istrinya tak bikin tentram tuh macam-macam apalah kan. Ya, makanya ayolah Bismillah. Gimana ayat Allah membuat kita ayat Quran membuat kita tentram, harusnya begitu pula wahai para wanita, wahai para istri. Setika suamimu di dekatmu harusnya bikin dia tentram, tentram. Jangan bikin dia nggak tentram. Ini pulang mancing, ibu tuh bawa kampak pula. Ah, kau baru udah pulang ya? Allah, mana tentram dia? Ya kan Bu? Jadi memang begitulah. Ya, kalau kata Ustaz Abdul Somad, ada anak bertanya pada orang tuanya, Mama, dulu Mama ketemu Papa di mana, Ma? Ah, dulu Papa dengan Papa, Mama kau itu dikejar-kejar Satpol PP, kan tak enak betul. Coba ya. Coba sekarang bilang, wahai istriku, engkau adalah ayat-ayat Allah yang Allah turunkan di rumah ini. Masya Allah. Kan keren betul ya. Paham ya? Oke, jangan putus asa lah. Jangan putus asa. Oke, siap. Jangan putus asa. Apapun yang terjadi, jangan putus asa. Karena hanya orang-orang kafir saja yang putus asa itu. Oke, ingat. Satu tadi apa? Allah memanggil kita dengan hambaku, padahal salah kita udah banyak betul. Jahat kita udah timbun-timbun tuh jahat semua itu kan. Tapi Allah tetap mengatakan yang sudah melampaui batas dirinya sendiri. Kau sudah over, turunkan sedikit. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Oke, paham kan? Makanya ibu-ibu, ibu itu adalah ayat Allah, istri itu adalah ayat Allah, bikin suami-suami itu tentram ketika membaca ibu. Lihat bininya kan. Wah, makanya tapi kalau ayat Allahnya ngambek, ayat Allahnya itu ya agak unik lah di situ uniknya kan. Dia ngambek, dia apa. Baik ya, itu makanya nanti baca ayat-ayat, maka tadi ayat 21 itu, hanya orang yang berpikir yang bisa mengambil pelajaran itu. Ya, contoh nih, contoh. Jika laki-laki itu langit, perempuan itu bumi. Jika suami itu langit, perempuan itu bumi. Jika suami itu matahari, berarti ibu adalah bulan. Jika suami itu siang, berarti ibu malam. Oke? Belajar dari mana kayak gitu Pak Ustadz? Banyaklah di Quran. Salah satunya ayat barusan, nanti ada di surat Yusuf juga. Kalau suami itu langit, dia yang turunkan hujan. Jika istri itu bumi, berarti dia yang menerima hujan. Ya, pokoknya berapapun yang diturunkan oleh langit, volume air hujan yang diturunkan, maka bumi jangan protes. Terima aja. Wahai langit, jika sudah kau berikan duit pada istrimu, jangan kau atur-atur. Karena yang mengelola air sesudah turun hujan adalah bumi. Langit bagiannya menurunkan saja. Oke? Makanya bapak-bapak, kalau sudah ngasih duit ke ibu, jangan pernah diatur. Nah, habis kau nanti.
Kau kasih aja. Ibarat kau menurunkan air hujan. Udah, turunkan selesai. Jangan kau atur. Nah, karena bumi pandailah dia mengelola. Mau disimpan berapa, mau dikeluarkan berapa. Begitu. Oke ya. Namun bisa dibalik Kak Ustadz. Tak bisa dibalik. Bahaya, tak bisa dibalik. Karena memang begitulah. Itulah mengapa Allah suruh kita belajar. Langit bumi itu pasangan. Siang malam itu berpasangan. Nah, laki bini pun berpasangan. Cuman kita tak belajar nanti. Akhirnya mau dibolak-balik. Kalau bolak-balik, siang jadi malam, malam jadi siang, bulan jadi matahari, matahari jadi bulan. Semua fungsinya itu hancur dunia ini. Hancur bumi kita ini. Oke, jika suami itu siang, maka perempuan malam. Ya, dia nampak. Jadi yang harusnya apa tuh namanya muncul itu jangan istri, biarlah suami karena dia siang. Ini bininya maunya tampil melulu. Ah, lakinya tak viral, bininya yang viral. Habislah itu nanti, bahaya. Jika suami matahari, perempuan ada istri adalah bulan. Maka sinar matahari, bulan bercahaya, maka ingat bulan tak mungkin bercahaya kalau bukan dapat dari sinar matahari. Yang jadi pelangi siapa Ustaz? Ini nanya pula pelangi. Terserah ibu lah. Ini sebenarnya bu, pelajaran dari surat Yusuf. Ibnu Abbas mengambil pelajarannya begini. Kan Nabi Yusuf mimpi 11 bintang, matahari dan bulan. Ya, bintang itu siapa? Anak-anak. Makanya anak-anak bintang itu dia kelihatan ketika ada bulan. Kadang bintang kelihatan walaupun bulan tak kelihatan, tapi bintang cuma malam aja, dia lebih cocok sama budanya. Kalau siang, kalau siang itu kan laki-laki. Ada bulan, ada bintang cuma tak kelihatan. Kenapa? Karena siang matahari lebih terang. Begitu dia. Itu tafsir dari surat Yusuf sebenarnya. Tapi kita kan nggak bahas surat Yusuf kan. Udah dibahas sih tadi, cuman yang tentang berapa orang yang berputus asa. Oke, terima kasih Bu Haja Neni Jakarta. Happy nice to meet you. Keren kali bahasa Inggris dia. Orang pakai bahasa Arab. Coba bahasa Arabnya apa, Bu? Oke ya. Keindahan semu dari sinar matahari dan bumi berarti pelakor, Bu. Mak, janganlah begitu. Heh, orang mukmin kok ngomongnya pelakor-pelakor. Coba cari yang bagian agak-agak mudah sedikit. Jadi Israfil pribadi, kalau ada orang yang istrinya lebih dari satu, istrinya lebih dari satu, kita akan bilang mungkin dia sedang latihan di surga. Karena di surga itu ada bidadari tak cuma satu. Yang cuma satu, istrinya di dunia nanti khawatir masuk surga, terkaget-kaget dia. Banyak kali bini aku nih. Wah, aku dulu cuma satu seumur hidup. Kan kaget-kaget dia. Makanya adalah latihan, latihan sebelum surga. Oke ya. Ini begini juga contoh-contohnya. Ini cerita surga, mumpung cerita surga. Ustadz suami itu ayat Allah nggak Ustadz? Bukan, tidak disebut. Ibu katanya itu. Untuk suami ada ayat-ayat Allah itu. Siapa? Istrinya itulah. Ya. Oke, buka surat Al-Baqarah yuk sebentar ya, ayat 25. Modus katanya. Ini makanya diajarkan. Sebelum surga latihan dulu. Nanti masuk surga kaget-kaget susah. Coba ayat 25 surah Al-Baqarah. Ini makanya di bumi baca Quran. Di dunia mengaji. Di dunia belajar. Apa yang dipelajari? Ayat 25 Al-Baqarah. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Masih di dunia, masih di bumi, Allah bilang kabarkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang baik, yang beriman, baik akhlaknya, baik perilakunya, semuanya Allah bilang ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Sesungguhnya disediakan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Jadi harus tahu. Kenapa orang-orang di bumi ini harus tahu sungai di surga itu mengalir? Supaya menginspirasi semuanya. Hei yang baca Quran. Hei yang maunya surga. Kenapa di dunia sungai banyak yang mampet? Coba. Allah ajak kita mikir. Mengapa di sungai-sungai di dunia ini banyak yang macet? Kenapa? Kenapa?
Kadang kita tuh tidak pernah mikir. Setiap baca cerita surga, pasti mengalir di bawahnya sungai. Tapi mengapa sungai di Indonesia ini banyak yang... gini deh, siapa yang pernah berselfie di sungai di Indonesia? Berselfie, selfie di sungai. Hai guys, Ana lagi di sungai ini, cantik sungai ini. Ada? Ada? Ada yang pernah berselfie di sungai? Atau di pinggir sungai? Ada? Itulah kita. Tak pernah. Coba kenapa sungai di Inggris itu, di dekat London Bridge, ada kafe, orang foto, cantik. Kenapa? Kenapa di Amsterdam tuh sungainya cantik? Orang berfoto, orang buka kafe. Kenapa? Kenapa di mana lagi tuh? Di Kremlin, di London, di Korea, di mana lagi? Yang ada sungai. Cantik-cantik sungainya. Tak malu-malu orang berfoto situ. Siapa ibu-ibu? Ah, dari Medan lah. Pernah berfoto di pinggir sungai. Janganlah Ustaz. Subhanallah loh. Jadi Allah tuh sedang cerita surga. Surga itu mengalir sungai di bawahnya. Kalau kita pengen rumahku surgaku, emang rumahku surgaku? Ada sungai di bawahnya? Kan tak ada. Ya. Kalau kita bilang negeri kita adalah surga, emang sungainya mengalir? Tapi kenapa Allah ceritakan sungai-sungai di surga itu mengalir semua? Ya kan? Oke, yang kedua. Di surga itu ada sungai apa? Dalam surat Muhammad ada sungai air tawar, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamr, arak. Andai Allah kasih sungai susu di dunia, di mana? Di Medan aja lah. Di Medan lah Allah kasihkan sungai susu. Kira-kira warga Medan bisa nggak jaga sungai itu? Susu, susu. Bisa apa enggak? Enggak. Mau rebutan? Enggak. Jadi kita tuh belum siap surga nampaknya itu. Coba andai Allah siapkan sungai arak di dunia. Apakah kita jaga atau kayak mana? Subhanallah loh. Nah, sekarang coba buka internet. Hadis sungai yang bersumber dari surga ada 4. Sungai dari surga ada 4. Ini hadis Nabi. Itu kan pada mabuk Ustaz. Makanya Allah kalau larang kita minum khamar, tapi Allah siapkan sungai khamar di dunia, habis orang-orang nih. Itulah kenapa Allah ceritakan. Ya, sebagai balasan nanti ada sungai khamar, sungai susu. Tapi dikasihkan sungai biasa aja, air tawar, tak bisa dijaga. Kan? Benar nggak? Kenapa tak bisa dijaga? Malah orang kafir. Lihat orang-orang kafir tuh main film di sungai-sungai. Bisa berbalap dia dengan apa speedboatnya, dengan perahunya. Bisa balap. Coba di kita. Mau balap apa itu speedboat di sungai. Kena eceng gondok semua itu. Ya, nyangkut semua itu. Nah, coba itu kan. Ya, Sungai Nil, Sungai Furat, Sungai Saihan, Jaihan. Ini semua 4 sungai bersumber dari surga hari ini ada di dunia. Tapi pernahkah orang-orang mukmin menjaganya? Coba tuh, Sungai Nil itu membentang dari berapa negara? 9 negara itu. Bisakah kita menjaganya? Bisakah warga Ethiopia menjaga sungai itu? Bisakah warga Mesir menjaga sungainya? Kita tak pandai menjaga sungai. Bicara tentang macam-macam jaga alam, ekosistem, green go, green, Greenpeace, bla 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 bla. Tak pandai kita jaga alam. Padahal begitu sebenarnya miniatur surga. Ya, hei orang-orang mukmin, kenapa kita dikasih Quran tak mau mikir? Allah bilang jangan putus asa. Sungai dari surga udah. Nah, sama dengan Hajar Aswad. Ingat kan Hajar Aswad? Kata Rasulullah, Hajar Aswad itu pada awalnya asyaddu bayadan minal laban. Lebih putih dari susu. Ini hadis Nabi. Pada awalnya Hajar Aswad itu lebih putih dari susu. Sawadathu khotoya bani Adam. Yang membuat dia hitam apa? Dosa anak cucu Nabi Adam. Kita itu cuma bisa menghitamkannya aja. Jadilah dia Hajar Aswad. Ya, batu hitam. Bacalah hadisnya. Awalnya Hajar Aswad lebih putih dari susu. Yang membuat jadi hitam apa? Dosa-dosa anak cucu Nabi Adam. Nah, itu hadis itu biasa dipakai. Ya. Makanya Alhamdulillah tak pandai kita jaga sungai. Batu putih itu jadi hitam dibuatnya oleh kita.
Tapi Allah tetap panggil kita, wahai hambaku. Jangan yang sudah melampaui batas dirinya sendiri. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Luar biasa kan? Itulah baiknya Allah. Makanya kalau kata Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud bilang, ayat yang memberikan harapan terbesar kepada umat manusia adalah ayat tadi itu. Az-Zumar 53. Ayat yang memberikan harapan paling besar untuk kita semua umat manusia adalah Az-Zumar 53. Ya. Jadi lanjut ceritanya. Al-Baqarah 25 tadi belum selesai kan? Beritakanlah kabar gembira. Kita masih di dunia, disuruh ceritakan untukmu ada surga. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lanjut tadi terjemahannya. Tajribah. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Apa kata Allah? Setiap kali penghuni surga diberi rezeki buah-buahan. Betul ya? Setiap kali penghuni surga diberi rezeki buah-buahan. Apa yang Allah bilang? Mereka berkata, hadzalladzi ruziqna min qablu. Inilah buah-buahan seperti yang dulu pernah diberikan kepada kami waktu di dunia. Jadi nanti kalau kita di surga dapat buah, ya kan? Kita akan bilang ini kayak dulu waktu di Medan, ini kayak dulu waktu di Bontang, ini kayak dulu waktu di Karawang, ya. Nah, kalau begitu perkataannya, berarti kan minimal di dunia udah tahu, ya kan, Bu? Orang bisa ngomong begini karena dulu minimal dia pernah tahu, minimal pernah baca. Pas dia lihat di dunia dulu durian, pas di surga, oh ini durian kan ini kan? Iya durian. Ini durian apa? Blackthorn. Oh, oh ini dia kan. Dulu pernah kami lihat di YouTube katanya. Oh ini dia buahnya. Pas dimakan, oh mantap. Tapi ibu ini tak pernah tahu nama-nama buah. Yang begini-begini ini bikin repot orang di surga. Ditanya, Kang Reza, ini buah apa? Ibu tak tahu ini, Bu. "Wah, ini buah apa?" Semua ditanyanya. Allahu Akbar. Yang begini-begini belum cocok surganya. Kau turun dulu, ada 5 SKS di bawah, kau belajarlah dulu nah, nama-nama buah di surga. Orang nak menikmati, kau pula nanya melulu. Nah, itulah kenapa belajar di dunia ini belajar. Nama-nama buah Ustaz. Iyalah. Dikasih ajar. Ini kayak watini zaitun. Demi buah tin. Demi buah zaitun. Para ulama mencari tahu mengapa buah tin disebut duluan sebelum zaitun. Apa kata para ulama? Karena di surga nanti buah-buahannya seperti buah tin. Apa maksudnya? Dagingnya, kulitnya, bijinya semua bisa dimakan. Oh, berarti di surga nanti biji durian pun bisa dimakan. Ya terserah bapak lah mau makan makan lah. Orang makan durian bijinya pula ditanya. Tapi Ustaz tadi bilang, iya kan para ulama bertanya mengapa disebut duluan tin, kemudian baru zaitun. Ya, Pak Ustadz, kulit durian bisa digoreng. Nggak bisa, bisa. Cuma digoreng doang. Giliran kau makan, terserahlah kau mau makan. Digoreng bisa. Goreng aja. Mau dimakan urusan bapak lah. Oke ya. Subhanallah loh. Jadi Quran itu bercerita segala hal supaya minimal terinspirasi. Urusan sungai, ya kan? Urusan buah-buahan. Ustaz nanti berarti biji alpukat bisa dimakan. Ini satu lagi patir. Makanlah kau. Orang nak makan buahnya aja dia bijinya pun. Tapi tadi Ustaz bilang kayak itu. Ya begitu kata para ulama. Kan semuanya belum pernah masuk surga. Makanya nikmatnya Allah ceritakan sekarang. Makanya Bu, kalau ibu belum bisa beli buah, ya minimal ibu tahu ada nama buah itu. Ya ini begini anggur. Karena kata Allah wa utubihi mutasyabiha. Nanti diberikan yang serupa dengannya, lebih manis, lebih besar ukurannya. Oh ini pisang, oh ini buah jengkol. Kok jengkol? Oh ini buah apa? Ini buah terong Belanda, ini buah durian Belanda, ini sirsak. Tahulah ini kesemek. Jadi tahulah Bu, justru supaya di surga nanti apalah namanya itu. Enggak bego-bego amat lah masuk surga itu. Nah, itulah. Paham ya? Jadi ilmunya itu sudah dapat. Sekarang di bumi ini hidup tuh belajar Quran. Banyak Allah kasih tahu ada buah, ada pisang, ada jahe. Ini masuk surga segala macam ditanyakan ke orang tuh lagi.
Kata malaikat, kau dulu di dunia itu nggak ngaji ya? Ngaji lah aku, cuma lupa. Nah, jangan ya. Belajar yuk. Belajar Quran. Insya Allah. Makanya kalau ibu merasakan nikmat belajar Quran, bapak merasakan nikmat, anak-anak itu, ya ajarkanlah Quran. Ajarkan Quran. Geli Bu Zaliyah, masuk surga nggak bego-bego amat. Iyalah. Nanti segala macam ditanya, terus di dunia ngapain 65 tahun hidup? Iya itu juga Ustaz ya. Ini kami dah tua-tua gini tak tahu itu surga itu Ustaz. Ya, 7 buah disebut di surga. Apa pula di surga disebut buah? Semuanya ada. Rokok ada Ustaz. Ah, itu satu lagi. Bapak-bapak ini. Bu, di surga boleh minta rokok nggak Bu? Di surga, di Al-Furqan tuh kalau mau minta rokok boleh. Di Al-Furqan. Emang iya Pak Ustaz? Tak percaya? Bukalah. Makanya sesudah tahu semua cerita ini, jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Oke, surat Al-Furqan, 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 ayat 16. Yang pintar masuk surga, yang belum pintar belajar dulu. Ini apa? Ya, buka Al-Furqan ayat 16. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Nah, pandai-pandai semua dah tahu jawabannya kan? Ayo, cepat. Ayat 16. Bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalam surga. Mereka kekal di dalam surga. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Datang Pak Kiai. Ah, Gus lah Gus. Ya Allah, Engkau dulu berjanji segala macam yang kami inginkan ada di surga. Betul? Kami dulu di dunia sempat setiap satu hari satu bungkus merokok. Minta rokok lah. Engkau bilang boleh kau tak boleh dimintakan, boleh ditagih, betul. Akhirnya apa? Diantarkanlah rokok satu slok. Rokoknya aja. Apinya ya Allah, turun kau sebetulnya, turun ke di bawah itu ada apinya. Ya, di bawah apinya tidak ada di atas ini. Di surga tidak ada api. Rokok oke lah kau minta ya, aku kasih ini. Cuman kalau api tak ada maaf lah kalau kau turun 70 tahun dia turun, tidak naik-naik lagi. Makanya ayat ini sebenarnya membuat kita tuh jangan apa itu namanya? Jangan jangan nyerah lah. Jadi Allah janjikan semuanya kau boleh minta di surga. Janji ini kalau kau tahu apapun boleh kau tagih. Ini masuk surga dia tak tahu. Emang boleh ya minta begitu? Itulah makanya. Belajar dulu, belajar dulu. Allah bilang semuanya boleh kau minta. Nanti sampai surga macam orang Indonesia. Nggak enak Ustaz, nggak enak. Malu kami. Lah, malu-malu pula. Kau tuh di surga, bukan di Pamulang, bukan di Depok. Ini Allah bilang boleh kau tagih besok. Apapun yang kau mau minta, mintalah di surga. Ini dikira masih di Jakarta. Oh, tak enak minta ya Ustaz. Malu kami. Allah udah ajarkan tuh Al-Furqan ayat 16 tuh. Apapun ada kau mintalah. Tagih semuanya itu. Begitu Quran membuat kita tuh biar mantap hidup tuh. Ini hidup nyusahin orang, mati nyusahin orang, masuk surga pun menyusahkan juga orang. Segala macam. Janganlah, ya. Jangan nyusahin orang. Di surga nyusahin orang. Alhamdulillah ya Allah ya. Makanya jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Itu kan nggak enakan tuh. Nggak enakan tuh bukan begitu gaya penghuni surga. Penghuni surga barusan. Apa tadi kata Allah? Wa'dan mas'ula. Boleh kau tagih. Kenapa bisa kita tagih? Karena udah belajar. Ya, karena udah belajar sekarang. Ini kan bunyi ayatnya apa? Segala macam yang kau mau ada di surga. Kau kekal di surga dan ini janji Tuhanmu yang boleh engkau tagih. Itu mantap itu. Jangan jadi orang Indonesia lah di surga. Jadi apa Ustaz? Jadi penghuni surga lah. Minta ya. Ini nama buah tak tahu. Mau minta segan malu. Terus Quran tuh ngajarin apa waktu di dunia? Oh iyalah Ustaz. Nah, kalau mau di surga. Nah, sekarang sabarlah. Iyalah Ustaz. Nah, ya kan? Enak begitu kan?
Eh, itu aja yang diingat. Jangan bego-bego amat masuk surga. Iya Bu, mau kayak mana lagi? Ya, balik ke ayat, balik ke ayat. Balik ke Az-Zumar, Az-Zumar, Az-Zumar. Ya, jadi alhamdulillah Allah panggil tadi kan sekali lagi. Allah panggil wahai hamba, hambaku. Yang kedua, yang telah melampaui batas dirinya sendiri. Ingat Allah tak panggil wahai pelakor, wahai maling, wahai copet, wahai apa lagi? Pendurhaka enggak pernah Allah mau ngomong itu. Allah bilang engkau waktu itu sudah melampaui batas dirimu sendiri. Jangan gitu dong. Ya. Kemudian apa tadi? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Apa maksudnya tadi? Kita begini aja, Allah masih izinkan hidup. Kita jahatnya udah nauzubillah, Allah masih berikan oksigen. Itu namanya jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, rahmat Allah masih Allah berikan. Makanya, lanjut sekarang. Lanjut sekarang. Apa lanjutannya? Sesungguhnya. Ya, ayo lanjut. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa. Ya, coba bayangkan tuh. Allah bilang sesungguhnya Allah mengampunkan dosa. Allah gunakan kata sesungguhnya. Ibu coba ya. Sesungguhnya aku. Kata-kata sesungguhnya aku sangat mencintaimu itu untuk apa kata sesungguhnya? Sesungguhnya aku telah jatuh cinta. Coba, dia ngapain ngomong sesungguhnya aku? Kata-kata sesungguhnya ini kan untuk takkid, untuk penekanan, meyakinkan. Dan Allah yakinkan kita. Hei kalian yang sudah berdosa. Makanya dalam hadis qudsi, kalau dosamu sudah sampai memenuhi langit, full langit itu dengan dosamu. Kau datang pada Allah, kau minta ampun pada Allah, Allah ampunkan semua dosa. Lihat, yang begini kan namanya yakin. Mantap. Makanya Ustaz, tapi aku jatuh lagi Ustaz. Aku maksiat lagi. Kata Nabi, sampai syaitan kapok godain ibu. Syaitan aja nggak pernah kapok godain umat manusia. Maunya diselewengkan, maunya dihancurkan, maunya dibikin apa? Hancurlah. Menyerah. Putus asa. Tapi jangan lupa Allah kasih ayat ini. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Kemudian Allah tambahkan lagi, Jami'a, semua dosa-dosamu Allah ampunkan. Ya Allah, maka kata sahabat tadi, gak ada ayat Quran yang memberi harapan besar kepada umat manusia daripada ayat ini. Makanya tadi, kalau ibu tanya setan bisa kapok, setan gak kapok-kapok. Dari zaman Adam sampai sekarang, dia tetap konsisten menggoda umat manusia. Makanya kata Allah, Allah ampunkan dosa. Berapa banyak yang Allah ampunkan ya Allah? Berapa banyak yang kau ampunkan? Kata Allah, jami'a. Semuanya Allah ampunkan. Makanya ibu yang belum pernah bunuh orang. Ada orang pernah bunuh 100 orang. Allah terima taubatnya. Ya. Makanya jangan pernah merasa ya Allah. Dia nangis. Tapi aku dosaku udah banyak ya Allah. Kotor aku, najis aku. Tapi dia tak datang ke masjid. Dia tak mau sholat. Jangan kayak gitulah. Allah terima. Ayo datanglah. Datanglah ke rumah Allah. Hah? Ya. Kemudian kata Allah, dia maha pengampun. Dia maha penyayang. Ibu, bapak-bapak, ini ada satu cerita. Ya. Ya, yang keluar tak dengar ceritanya kan. Jadi zaman Nabi itu, ada seorang laki-laki muda. Muda. Sama Nabi mau menuju ke Madinah. Mau menuju ke Madinah. Pas dia apa namanya beristirahat di suatu tempat namanya Marrad Dhahran. Didengarkan ya yang anak-anak muda khususnya atau ibu-ibu orang tua dengarkan cerita ini.
Ada seorang anak muda berhenti istirahat di suatu tempat, bangun tenda, Rasulullah juga sama. Kemudian si cowok ini, si anak muda ini keluar dari tenda melihat ciwi-ciwi lagi kumpul, ciwi-ciwi. Oke. Terus dia masuk tenda lagi loh, si cowok ini. Dia gara-gara melihat cewek-cewek tadi kumpul kan, dia masuk tendanya lagi. Tahu nggak ngapain di dalam? Dia pakai minyak rambut, dia sisir-sisir, dia pakai sabuk. Anak muda banget kan? Ya ada cewek-cewek depan tendanya itu. Ibu-ibu yang muda-muda coba nanti perhatikan anak-anaknya gimana ketika laki bertemu perempuan, ketika lawan jenis mulai berinteraksi, ya kan? Dia pakai semuanya, dia keluar dong. Udah ganteng nih, Bu. Jadi pas dia keluar dari tenda, ada cewek-cewek lagi kumpul, kemudian dia masuk. Ini dia cerita sendiri. Kemudian dia keluar. Dia keluar, dia nimbrung. Dia nimbrung sama cewek-cewek tadi. Tahu nggak waktu dia nimbrung sama cewek-cewek tadi, Rasulullah melihatnya. Rasulullah bertanya, ya Aba Abdillah. Hei, Abu Abdullah, lagi ngapain? Dia langsung salting. Salting langsung. Tek. Dia mau nimbrung. Ini cowok nimbrung sama grup cewek. Rasulullah ngomong, ya Aba Abdillah. Dia bilang, kepergok dia sama Nabi. Terciduk oleh Rasulullah. Terus Nabi bilang, ngapain? Terus dia bilang gini, "Eh, tali onta aku hilang ya Rasul." Katanya tali ontanya hilang. Tali buat nyuket ontanya hilang. Subhanallah ya. Terciduk, kepergok dia langsung ngomong. Mana ya? Lihat nggak tali onta? Lihat nggak tali onta aku tadi di mana? Ya salam. Rasulullah langsung melihat si anak muda tadi gelagatnya dia. Kemudian Rasulullah pergi buang hajat. Kata dia Rasulullah itu kayaknya dia ikut Nabi kan? Karena terciduk tadi. Rasulullah tuh melempar apa sorbannya ke aku. Nabi mau buang hajat, mau buang air. Aku tangkap tuh, aku ambil sorbannya Nabi. Aku pegang sorban beliau. Makanya, tahu nggak? Jadi ustadz itu nggak usah terlalu ini juga. Pakai sorban, pakai gamis, bawa tasbih. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Assalamualaikum. Jangan. Itu di Indosiar nggak apa-apa lah. Jangan. Jangan. Ya, ini kadang kita ini apa tuh namanya ya? Ya, ustadz tuh harusnya eh, Astagfirullah. Masya Allah, apa kabar? Anak gerak. Itu tidak cocok jadi ustaz. Ya, tidak cocok jadi nabi. Kata beliau, ini aku ambil lah sorban nabi itu kan. Nabi selesai buang hajat, Nabi selesai apa berwudu. Aku melihat, aku melihat apa air wudu Nabi masih mengalir di janggutnya. Tahu nggak nih? Nih, Rasulullah ngomong padaku, udah ketemu belum tali ontanya? Astagfirullah, mati. Mati kata. Kata Nabi, mana tali ontanya gimana tali onta? Coba ya bayangkan tuh. Digituin sama Nabi. Wah, habis. Udah lah, selesai kan? Kemudian habis itu kami bersiap-siap lah, kami pengen melanjutkan perjalanan ke Madinah. Ya, kami pengen melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami pun siap-siap, kami pun berangkat ke Madinah. Dari Merah Dhahran nih namanya tempatnya tadi kan. Pas pas di jalan tuh, aku papasan lagi sama Nabi. Nabi tanyakan lagi, gimana tali ontanya bang? Allahu Akbar. Gimana tali ontanya? Habis itu kata beliau, aku pecut kendaraanku sampai di Madinah. Pokoknya dia ngebut dia. Kenapa dia ngebut ke Madinah? Nah, kenapa dia ngebut ke Madinah? Akhirnya, akhirnya tahu nggak? Dia bilang, habis itu aku tidak lagi ke Masjid Nabi. Ya, habis itu aku nggak ke Masjid Nabi. Kebayang Bu, ibu jangan pernah nyalahin anak ibu. Kenapa kau tak ke masjid bang? Dulu kau rajin. Bu, tenang dulu Bu. Lihat Rasul nih. Ini kadang kita ini menghadapi anak-anak itu membuat dia jadi frustasi ngadepin kita. Dia itu bukan nggak mau jadi baik, cuman mungkin ada sesuatu. Ini lihat Rasulullah tuh tak banyak nanya.
Gimana tali untanya? Akhirnya dia bilang, aku kebut ke Nabi Madinah dan aku tidak lagi ke Masjid Nabi. Subhanallah ya, anak muda. Suatu hari kata beliau, dia tak sebutkan berapa hari. Suatu hari aku rindu pada Masjid Nabawi. Aku lihat Masjid Nabi, line clear katanya kan. Aman bos, masuklah dia. Pas dia masuk Masjid Nabi, dia pun sholat. Allahu Akbar. Dah rindu dia pada Masjid Nabi itu. Lama dia tak datang. Dia bilang ketika aku sholat, tiba-tiba Nabi nongol di depan. Teng. Kan rumah Nabi dengan pintu depan kan sebelah-sebelahan kan. Dia bilang, aku lagi sholat, Nabi muncul di depan. Kata dia, dan kemudian aku panjangkan sholatku. Kenapa dia panjangkan sholat? Kenapa anak muda ini panjangkan sholatnya? Subhanallah ya. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat ringan dan Nabi selesai. Dia masih panjang sholatnya nih. Kata Nabi, wahai Abu Abdillah, panjangkanlah sholatmu, aku akan tetap menunggumu. Ya Allahu Akbar. Kata dia, habis-habis. Dah terciduk. Kepergok. Allahu Akbar. Ditanyanya nggak ada lah. Cuman satu. Tali unta. Kayak mana tali unta itu? Tahu nggak? Habis itu kata dia, habis itu aku selesaikan sholatku dan aku menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus aku ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, semenjak aku masuk Islam, nggak pernah ada sejarahnya tali ontaku hilang. Kemudian Nabi memegang dadaku. Kemudian Nabi bersabda, rahimakallah, semoga Allah mensayangimu, merahmatimu. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Dan Nabi mengatakan, rahimakallah yang ketiga kalinya, semoga Allah merahmatimu. Summan saraf. Kemudian Nabi pergi. Kemudian Nabi pergi. Kemudian kata beliau, semenjak itu aku tidak pernah lagi berdusta. Aku nggak pernah berbohong habis itu. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat anak ini mengenal siapa Tuhannya, memperkenalkan anak ini tentang Allah tuh Maha Penyayang pada hambanya. Maka Nabi tak bilang, hei, kau penipu kau ya, udah ngaji kau masih juga. Nggak. Nabi mendidik anak muda. Selamanya dia nggak pernah berdusta. Nabi tahu mungkin awalnya terciduk tadi itu. Itulah Rasul. Apa kata Nabi? Semoga Allah tetap merahmatimu, sayang padamu. Hei para orang tua. Hei bapak-bapak. Lihat ayat tadi. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas dirinya sendiri. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Makanya Allah bilang Nabi Muhammad bil mu'minin raufun rahim. Santun Nabi terhadap orang beriman. Nabi sayang pada orang beriman. Masakan kita sebagai orang tua tak sayang pada anak? Sayang. Lihat bagaimana Nabi mendidik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Maaf dah 75 menit. Ya. Ustaz, afwan Ustaz sebentar. Siapa nama orang ini Ustaz? Nama pemuda ini yang bercerita tentang ceritanya. Nama beliau Khawwat bin Jubair. Coba ibu nanti yang penasaran, tulislah. Kisah cerita Khawwat pakai tak. Khawwat bin Jubair pakai jim. Jubair bukan pakai zai. Zubair bukan. Khawwat bin Jubair. Ini pemuda yang bercerita. Ya, Ustaznya tuliskanlah ya. Ah, udah dituliskan nama ajarnya ini. Ya, bagus, syukran. Oke ya, maafkan ya, udah lewat 6 menit ini ya. Harusnya sampai jam 7. Nanti ditegur panjang pula. Ya, ada, barakallahu fiik. Masya Allah, wafik barakallah Ustazi. Alhamdulillah. Syukran, jazakallah khair, Ustaz Israfil. Wah, pagi hari ini ya. Gimana, Bapak Ibu sekalian? Dapat sesuatu? Ada yang sama seperti saya, jadi lebih optimis pagi hari ini. Nah, boleh dong diketik dapat apa pagi hari ini dari Ustaz Israfil.
Seru banget ya. Dengan ciri khas beliau. Dar der dar tapi penuh hikmah insya Allah. Dan juga ada canda tawanya. Tadi ada yang nanya juga channelnya apa? Tadabur Daily Bapak Ibu. Silahkan di follow. Nih saya Itu buat sedikit ngaji info doang tuh, nggak ada buat wajahnya. ngaji. Iya nih Ustaz. Itu jadi amal jariah Ustaz. Masya Allah, ini salah satu yang menemani perjalanan awal hijrah saya kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. Aduh, itu bener deh, tinggal lihat channel itu aja. Aduh, udah, Masya Allah, Alhamdulillah. Berkah Ustazi, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak masih stay sampai dengan jam 7 lewat 7 pagi hari ini. Sebelum kita tutup, izin informasi seperti biasa, mumpung ini hari Jumat, penuh keberkahan pagi hari ini. Yuk, bagi siapapun yang ingin meluaskan niatnya, meluaskan hajat hidupnya untuk tersupport dakwah di Meaningful Ways, boleh banget. Seperti biasa tuh, silahkan. Ada di layar, di-scan aja QR code-nya. Dan mau menginfokan juga untuk besok kita ada kelas eksklusif ya bersama Dokter Gustaf. Nah, jadi bagi yang belum daftar, silahkan daftar. Bagi keluarga MSP nggak perlu daftar-daftar lagi ya. Mangga, tinggal diikuti aja, tinggal ditunggu link Zoom-nya untuk besok dan hari Ahad bersama Dokter Gustaf dengan tema Sembuh dengan Sholat, insya Allah. Gitu ya untuk pagi hari ini. Selamat menempuh aktivitas, selamat menjemput keberkahan di hari Jumat ini. Dan sebelum ditutup, Ustadz boleh seperti biasa berikan closing statement pagi hari ini, Ustazi. Closing statementnya yang bikin resume, jangan lupa tag di IG Pak Ustadz. Udah hampir 10K IG-nya kan. Tayyip ya, Masya Allah. ingat hanya orang-orang kafir yang berputus asa. Berarti tidak ada kamus dalam pribadi setiap muslim yang namanya putus asa dari rahmat Allah. Kita tutup, kita buka ayat terakhir surat Fatir. Surat apa? Fatir sebelum Yasin. Yuk, ayat terakhir surat Fatir. Berarti di atasnya surat Yasin. Satu ayat aja. Biar kita nggak putus asa. Biar kita nggak menyerah. Karena Allah pengen lihat siapa yang benar-benar berjuang. Siapa yang benar-benar bersabar. Ya, oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Ma taraka ala dhahriha min dabbah. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Apa kata Allah? Sekiranya karena dosa-dosamu, setiap kali Anda berdosa, hai umat ini, wahai hamba-hambaku, wahai manusia, sekiranya setiap kalian pas berdosa melakukan perbuatan yang aku tak suka, aku cabut nyawa kalian langsung, maka siapakah yang tersisa di bumi ini? Gak ada. Berarti Allah berikan waktu. Kata Allah, setiap orang sudah ada masanya. Surat Fatir ayat terakhir. Sebelum surat Yasin ayat 45. Ya, ayat 45 ayat terakhir. Sekiranya setiap yang kalian lakukan, ternyata yang kalian lakukan Allah tak senang. Dan karena itu Allah cabut nyawa kalian. Maka tak akan ada satupun yang tersisa di muka bumi ini. Maka dalam hadis kata Nabi, sekiranya kalian semuanya berdosa. Berdosa. Ya, tapi sekiranya kalian apa? Berdosa, berbuat baik apa berdosa? Kata Nabi SAW, kalau semua kalian tuh baik semuanya, baik tak ada yang berdosa. Hadisnya. Kalian tuh semua baik tak ada yang berdosa. Maka Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka berdosa, melakukan dosa dan mereka bertaubat. Makanya ayat barusan kata Allah apa? Kita semuanya diberi hidup, buktinya setiap kita berdosa, melakukan perbuatan yang Allah mungkin tidak suka, tapi Allah biarkan kita hidup. Untuk menunjukkan kita yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Itu aja. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Supaya kita yakin betul Allah lah Maha Pengampun. Satu-satunya yang bisa mengampunkan dosa hanya Dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kalau semuanya diambil nyawanya karena melakukan perbuatan yang dimurkai, tak disukai dan karena itu maka tak ada satu pun tersisa tapi Allah
berikan waktu, Allah berikan segalanya sampai hari yang sudah ditentukan. Kalau sudah datang waktunya, maka Allah lebih tahu tentang kita. Karena itu, yuk bismillah, anak-anak itu jangan kita habiskan waktu mudanya dengan apa? Dimarah-marahi. Ya, kamu itu udah hafal Quran kok masih begini sih nak? Bunda tuh jangan kayak gitu. Nah, wahai para suami, jangan gitu kepada istrimu. Wahai istri, jangan suamimu diapakanlah itu namanya kan? Macam Allah itu tak baik. Jangan. Ya. Maka ayat terakhir surat Fatir semuanya sudah diberikan tenggat waktu. Cuman pertanyaannya, saat kapankah kita dicabut nyawanya oleh Allah? Saat sedang beramal solihkah? Ataukah sedang sebaliknya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jangan lupa cerita yang barusan kita baca, ayat-ayat yang barusan kita baca, jangan hanya berhenti di kita. Tolong sampaikan pada yang lain. Tolong ceritakan pada anak-anak terkhusus. Tolong kabarkan pada suami yang tak ikut pagi ini. Kenapa? Allah Maha Baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Siap, Ustazi, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Syukron jazakumullah khair pagi hari ini sudah membersamai kita keluarga besar Meaningful Ways dan mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita amalkan ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah dapat banyak banget pagi hari ini. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menaungi kita di hari Jumat ini Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi ya bagi teman-teman yang sudah bergabung menjadi MSP atau yang sudah daftar di kelas eksklusifnya Meaningful Ways. Akhir kata kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas, selamat hari Jumat, selamat menempuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaiknya buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih Kang Rizky. Semoga dalam hari kebahagiaan, semangat belajar Sehat. alam barzah yang indah, surga dengan ya Allah. Barakallah. Alhamdulillah, ya Allah Akbar. Ya Allah terkait juga saudara sampai feel blessed because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed, oh Allah. Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. 'Cause I follow to light, to light. 'Cause I follow to light, to light. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed.